Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar siswa-siswi keren semua? Apa kabar rekan semua? Nah, berjumpa lagi di Halo Edukasi yang akan membahas tentang berbagai hal terkait dengan dunia pendidikan. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang ringkasan dan pembahasan soal di mana di kelas 9 khususnya di semester genap ya, kita ketahui bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi ujian semester genap atau penilaian akhir tahunan. Nah, di semester genap ini ada tiga jenis teks yang sangat dominan. Biasanya sering keluar di soal-soal, baik itu soal ujian sekolah atau ujian madrasah maupun di ujian semester genap. Nah, hari ini kita akan belajar apa saja ya, yaitu naratif teks, report, dan advertisement teks. Nah, mungkin Anda semua sudah paham ya apa yang dimaksud dengan naratif, kemudian apa yang dimaksud dengan report, kemudian advertisement. Nah, tadi ada gambar ya, Nah, di mana di gambar tersebut itu ada the picture by narrative text ya. Nah, kita akan langsung saja ke pembahasan tentang apa itu narrative text. Nah, narrative text ini merupakan sebuah teks ya, sebuah teks yang menceritakan kejadian masa lalu, biasanya berbentuk legend, myths, kemudian folktale, cerita rakyat, dan sebagainya. Nah, naratif teks sendiri terdiri dari 4 generic structure atau struktur teks naratif. Yang pertama itu orientation. Ini ada orientation. Orientation ini merupakan bagian pembuka dari sebuah cerita atau teks narasi. Nah, bagian ini biasanya mengenalkan tokoh dalam cerita atau karakter, kemudian latarnya bagaimana, kemudian kita ketahui sendiri bahwa ada latar tempat, waktu, suasana, dan keadaan sosial atau settingnya itu seperti itu latarnya. Kemudian yang kedua setelah orientation itu ada complication. Nah, complication ini merupakan bagian ini berisi permasalahan yang terjadi di dalam sebuah cerita. Nah, secara lebih detail, complication terbagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan rising action, di mana di sini masalah mulai muncul ya. Masalah muncul setelah kita orientation tadi, kemudian kita masuk complication, di mana rising action, di mana masalah mulai muncul. Kemudian ada climax, di mana di klimaks ini puncak permasalahan terjadi, dan ada lagi falling action. Nah, di mana tensi permasalahan mulai menurun ya, dan mulai menemukan titik penyelesaian. Kemudian yang ketiga kita sebut dengan resolution. Nah, bagian ini berisi penyelesaian atau akhir dari sebuah cerita teks naratif. Nah, biasanya ditutup dengan happy ending ataupun sedih ya, sad ending, ataupun yang menggantung yang kita sebut dengan cliffhanger. Nah, kemudian ada lagi yang kita sebut dengan reorientation. Nah, bagian ini merupakan bagian terakhir dari struktur teks. Ini bisa ada, bisa tidak ya. Nah, biasanya berisi moral value atau nilai moral. Nah, kemudian reorientation ini optional ya, karena tidak harus selalu ada pada sebuah teks naratif. Nah, itu sedikit tentang teks naratif ya. Jadi anak-anak semua silakan mengulang kembali, mengingat kembali materi yang telah mungkin diberikan oleh guru-gurunya, karena ingat sebentar lagi kita akan ujian semester genap dan juga ujian sekolah atau ujian madrasah. Nah, lalu apa saja yang kaidah kebiasaan atau language feature dari teks naratif? The first one is menggunakan simple past tense. Ya, karena menceritakan peristiwa atau kisah yang telah terjadi. Contoh, once upon a time in a small village there lived a kind, generous old man. One day as he was, nah ini bentuk-bentuk past tense ya. Walking through the forest, he stumbled upon a giant squash. Amazed, he inched closer. Ya, jadi menggunakan kalimat past tense karena merupakan menceritakan cerita yang sudah
lampau. Kemudian selalu menggunakan adverb of time. Ya, kenapa? Karena adverb of time ini memberikan keterangan terkait kapan peristiwa terjadi, kemudian berapa lama, hingga berapa sering peristiwa itu berlangsung. Nah, di narrative text ini adverb of time membantu memperjelaskan konteks urutan, ya, konteks urutan peristiwa dalam cerita. Contoh, today, yesterday, one day, tomorrow. Nah, dalam kalimat ini ada ya, saya kasih contoh. Early one morning, Sarah decided to go for a jog in the park. Nah, ini merupakan disebut dengan adverb of time. Oke. Dan yang ketiga menggunakan kata sifat. Nah, kenapa? Karena kata sifat ini biasanya mendeskripsikan kata benda atau noun atau juga pronoun, ya, yang bisa berupa orang, tempat, hewan, benda, warna, bau, konsep abstrak dan lainnya. Nah, kata sifat juga membantu menciptakan cerita yang lebih rinci atau deskriptif. Dengan begitu, ini akan menstimulasi imajinasi pembaca sehingga mereka dapat ikut hanyut ke dalam cerita. Contoh, the brave knight entered the dark, Mr. Forrest ready to face any challenges that lay ahead. Nah, ya, ada brave knight, ya. Oke. Jadi kata sifat ini mendeskripsikan noun ataupun pronoun. Kemudian kadang-kadang juga menggunakan noun phrase. Nah, noun phrase ini berfungsi sebagai kata benda, ya. Nah, bisa menunjukkan tempat, orang, makhluk hidup dan lainnya. Digunakan juga untuk mendeskripsi secara lebih rinci dari sebuah naratif. Naratif contoh, the bright morning sun cast a golden glow, ya. Oke. Ini merupakan lanjut feature dari naratif teks. Nah, ingat ya, naratif teks ini sangat sering keluar baik di ujian semester genap maupun nanti di ujian sekolah dan ujian madrasah. Oke. Setelah naratif, kita ke report text. Nah, what is report text? Nah, report text ini biasanya sebuah text to give information yang memberikan informasi atau satu objek yang bisa berupa hewan, tempat, kejadian atau yang lainnya secara umum. Ada kata secara umum dan sesuai dengan keadaan objek tersebut. Nah, ini pengertian dari report text. Bagaimana dengan generic structure dari sebuah report text? Nah, kalau tadi di naratif ada 4, nah, di report text hanya ada 2 saja. Yang pertama kita sebut dengan general classification, ya. Biasanya terdapat pada paragraf pertama. Nah, dalam paragraf tersebut akan membahas mengenai aspek umum terkait objek yang akan ditulis. Misalnya, tumbuhan, hewan, tempat, benda, dan lain-lain. Contoh, television or TV is one of humanity's most important means of communication. Ya. Nah, ini merupakan biasanya ada di paragraf pertama disebut dengan general classification, dan paragraf berikutnya itu disebut dengan description, ya. Akan terdapat biasanya pada paragraf kedua hingga selesai. Di dalamnya terdapat pembahasan yang lebih detail dan akan terdapat beberapa bagian, misalnya ada karakteristik, habitatnya, makanannya, dan sebagainya. Inilah yang menjadi generic structure dari report text. Kita lihat bagaimana unsur kebahasaannya. Nah, report text ini dekat dengan deskriptif. Bedanya kalau deskriptif lebih spesifik, sementara report text ini bersifat general atau umum. Di deskriptif kita menggunakan simple present tense dalam kalimatnya, sama juga dengan report text menggunakan present tense. Contohnya ini, people with a television set in their house can sit and watch the president makes a speech or visit as a foreign country. Ini merupakan kalimat present tense. Kemudian juga menggunakan logical connector. Nah, logical connector ini adalah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan baik itu ide, kata, atau frase dengan ide atau kata frase yang lainnya. Contohnya, can sit and watch, ya, and then speech or visit a foreign country. Oke, itu merupakan feature language feature dari report text. Nah, selanjutnya
ada satu teks lagi yang sangat penting di kelas 9 semester genap ini, yaitu yang kita sebut dengan advertisement. Nah, advertisement ini iklan ya teman-teman ya. Nah, merupakan a text, a picture, a set of word, or a short film. Bisa berbentuk teks, gambar, ya kata-kata, bahkan dalam film pendek. Nah, to persuade, to offer, to promote, ini tujuannya. To persuade, to offer, to promote, to advertise, to make people interested in, or to attract people to buy a product or use a service. Ini merupakan tujuan, ya, tujuan dari teks advertisement. Kemudian advertisement itu terdiri dari the name of product, service, the promoting words, selling points, ya, kemudian service, how to get the product, and then service, interesting design. Nah, ini merupakan hal yang selalu ada dalam sebuah advertisement. Kemudian advertisement itu biasanya simple saja, sederhana, brief, ya, clear, ya, informatif, promotive sentence, ya, kemudian use the right words and interesting or polite, menarik dan juga polite. Nah, ini merupakan hal yang terpenting dari advertisement. Nah, baik, siswa keren semua, lanjut yuk kita belajar untuk lebih dalam lagi membedakan ketiga teks ini dilihat dari purpose-nya, ya. Yang pertama, naratif. Oke, saya kasih warna ungu ya. Oke, narrative. Nah, tujuannya to entertain, to amuse the reader, ya. And then report, to inform, to describe, but generally, tetapi secara generally atau umum. And then advertisement, to persuade, mempersuasi, to offer, menawarkan, to promote, to advertise, to make people interested, ya, membuat orang lebih tertarik. And then to attract people, ya, to attract people. Nah, ini merupakan tujuan dari masing-masing tag. Narrative, to entertain or to amuse, kemudian report, to inform, to describe generally, and then advertisement, to persuade, to offer, to promote, to advertise, to make people interested or to attract people, okay, to buy the product, ya. Baik, selanjutnya saatnya kita untuk berlatih ya menjawab soal hari ini. Soalnya lebih banyak karena ini merupakan gabungan dari 3 teks yang selalu muncul di soal-soal ujian semester genap maupun ujian sekolah ataupun ujian madrasah. Ayo persiapkan diri Anda semua, kita bersama-sama belajar ke pembahasan, pelatih mengerjakan dan membahas soal-soal terkait naratif, report, dan advertisement. Oke, kita ke soal number 1. Oke, nah, ada sebuah teks yang berjudul The Boy Who Cried Wolf. Oke, seperti biasa, ya, seperti biasa sebelum kita pergi ke teks, ya, kita lihat dulu questionnya, kita lihat dulu pertanyaannya. Ini saya garis merah saja. Why did the villager ignore the boy when he real wolf comes? Oke, ini ada kata villager, ada kata ignore, ya, kemudian real wolf came. Oke, mengapa ya? Mengapa orang-orang desa mengabaikan anak laki-laki tersebut ketika sang serigala betul-betul datang? Apakah they were too busy to help him, or B, they thought he was lying again, C, they had moved to another village, or D, they had already caught the wolf? Oke, silakan dijawab ya, dijawab dalam waktu 15 detik ya. Oke, silakan dijawab dulu, kira-kira apa jawaban yang tepat. Baik, kita jawab bersama-sama ya. The Boy Who Cried Wolf. Nah, ini merupakan teks naratif. The Boy Who Cried Wolf. Jadi anak laki-laki yang berteriak serigala. Okay. Once upon a time, a small village, there was a young shepherd boy who looked after a flock of sheep. Nah, jadi dahulu kala itu di sebuah desa ya, ada anak gembala muda yang menjaga sekawanan
domba. Nah, the boy was easily bored while watching the sheep. Jadi dia sering merasa bosan ya ketika hanya memperhatikan menjaga kambing gitu ya. Jadi so one day, jadi suatu hari he decided to play a trick on the villager. Jadi dia membuat satu permainan yang menyenangkan bagi diri sendiri, yaitu apa? Mengerjai orang-orang desa. He ran into the village shouting, "Wow, wow, a wolf is taking my sheep." Nah, dia berlari ke desa lalu berteriak, ada serigala, a wolf is taking my sheep. Ya. Kemudian serigala itu menyerang domba saya. The villager quickly ran up the hill to help him. Jadi orang-orang desa pun ya berlarian untuk membantu. But when they arrived, they saw no wolf. Jadi ketika sampai mereka tidak melihat ada serigala. The boy laughed at them saying, "I was just joking." Wah, ini jangan seperti ini ya, Anda semua ya. And then the next day, hari berikutnya dia mengulang lagi cara yang sama, trik yang sama. The villager rushed to help. Orang berlari-lari untuk membantunya. Ya. The boy had lied. Nah, jadi orang-orang desa itu ingin melihat, ingin menemukan benar nggak sih dia masih bohong ya. They were angry and warned him not to do it again. Nah, akhirnya orang-orang desa pun, orang-orang di kampungnya merasa menjadi marah dan warn him not to do it again. Nah, however, on the day, kemudian pada hari ketiga, a red wolf came and attacked his sheep. Jadi betul-betul datang ya serigalanya ya dan menyerang domba-dombanya, kambing-kambingnya. The boy screamed in fear, ya, berteriak dalam ketakutan. Wow, wow! But this time the villager didn't believe him. Tak ada orang yang percaya. They thought he was lying again karena mereka berpikir bahwa anak laki-laki itu akan berbohong lagi. So no one came to help. The wolf killed many of sheep, and the boy learned his lesson the hard way. Oke, jadi tidak ada akhirnya yang membantu mereka, ya, tidak ada yang membantu anak laki-laki tersebut, dan akhirnya ini menjadi pembelajaran berharga bagi anak laki-laki tersebut yang kita sebut dengan hard way, ya, hard way dengan cara yang sulit, ya. Oke, nah pertanyaannya adalah why did the villager ignore the boy when the real wolf came? Nah, a real wolf came. Oke. Apakah they were too busy to help him? Oke. Mengapa para orang desa itu mengabaikan saja ya ketika serigala itu betul-betul senang? Because they were too busy to help him. Karena mereka busy to help him ya. Apakah ini jawabannya busy to help him? Tidak, bukan ya. And then they thought he was lying again. Mereka berpikir mungkin anak laki-laki ini berbohong lagi. Nah, ini hampir benar ya. Kita simpan dulu ya. Oke. Kemudian they had moved to another village. Mereka telah berpindah ke desa yang lain. Tidak ada di teks. Dan ini jawabannya salah. And then they had already caught the wolf. Ya, mereka sudah baru saja menangkap serigala. Ini juga salah. So the correct answer is B. They thought he was lying again. Karena mereka berpikir anak laki-laki tersebut akan berbohong lagi. Next, kita lanjut ke pertanyaan number 2 dengan teks yang sama. Oke. If the boy want to regain the villager trust, what should he do? Oke. Jika anak laki-laki ini ya to regain ya ingin mendapat kembali the villager trust, kepercayaan masyarakat, what should he do? Oke, nah karena tadi kita sudah baca, jadi kita coba jawab sama-sama. Apologize to the villager and always tell the truth from now. Oke, apakah meminta maaf ke orang desa dan selalu memberitahukan sesuatu yang benar from now, mulai dari sekarang? Ini seperti benar ya. Saya simpan dulu, keep dulu. And then trick the villager again, but give as an apology. Oke, mengelabui penduduk desa, ya, mengelabui penduduk desa lagi, tetapi mereka memberi mereka hadiah as an apology, sebagai permintaan maaf. Ini jelas tidak tepat, ya. Oke, and then yang C, move to the village and start a new life.
atau mungkin dia pindah ke desa lain dan memulai hidup baru. Juga kurang tepat ya, Anda semua ya. Ardi never speak to the villager again. Tidak akan pernah berbicara dengan orang desa lagi. Ya, ini juga salah. Jadi jawabannya adalah if the boy want to regain the villager trust, what should he do? The correct answer is apologize to the villagers and always tell the truth from now. Jadi meminta maaf kepada orang desa dan selalu berkata benar mulai dari sekarang. Oke. Nah, bagaimana Anda semua? Kita bisa lanjutkan ke pertanyaan number 3. Oke. Silakan dijawab ya. What is the moral lesson of the story? Oke, what is the moral value? Apa nilai moral dari cerita tersebut? Oke. Silakan dijawab dulu ya. 15 detik bisa ya. Apakah A. Honesty is important because lie can have serious consequence? Or B. Wolves are dangerous animal and should be avoided? Or C. Playing trick on people is fun and harmless? Or D. Villagers should always have a child in trouble? Oke. Nah, kita bahas sama-sama yuk. Nah, kalau ada yang bisa menjawab, silakan. Kira-kira jawabannya apa? Disimpan dulu ya. Kita mulai dari D. Nilai moralnya adalah D. Villager should always have a child in trouble. Orang-orang desa harusnya tuh selalu membantu seorang anak yang dalam masalah. Apakah ini moral value-nya? Tidak, bukan ini moral value-nya. And then C. Playing trick on people is fun and harmless. Wow. Jadi memperdayai orang lain itu merupakan fun and harmless, tidak membahayakan. Ini juga salah ya. Oke, jangan dipilih ini. Yang B, wolves are dangerous animals and should be avoided. Serigala ini hewan yang sangat berbahaya dan harus dihindari. Apakah ini nilai moralnya? Tidak. Silakan kita silang saja. Kalau begitu, jawaban E kemungkinan besar benar. Oke, kita cek dulu. Honesty is important. Jadi kejujuran itu sangat penting because lies, karena kebohongan can have serious consequence. Karena ya, kebohongan akan menimbulkan konsekuensi besar bagi kita. Jadi jawabannya adalah E. Jadi Anda semua ya, yuk kita mulai dari sekarang selalu berkata jujur ya, selalu taat kepada guru, kepada orang tua dan kepada siapapun. Yeah, so honesty is important because lies can have serious consequences. Okay, next kita akan ke pertanyaan number 4. Ya, sudah bersiap-siap untuk pertanyaan number 4. Okay. What would have happened if the lion had realized it was just his reflection? Ya, what would happen? Apa yang kemungkinan terjadi jika the lion had realized it was just his reflection? Oke, ini merupakan bacaan yang baru ya, judulnya. The title is The Clever Rabbit and the Foolish Lion. Oke, karena ini baru ya, silakan Anda jawab. Apakah A, he would have asked the rabbit to show him to the real lion? B, he would have attacked the rabbit? C, he would have continued ruling the forest, or D, he would have apologized to the animals. Oke, silahkan dijawab dulu ya, 15 detik. Baik, Anda semua, bagaimana kira-kira sudah ada yang bisa menjawab? Oke, kita ke soal dulu. Kemungkinan apa yang akan terjadi jika sang singa menyadari bahwa itu hanyalah his reflection, bayangannya sendiri? Apakah A, he would have asked the rabbit to show him the real? And then B, he would attack the rabbit? C, he would have continued ruling the forest? Or C, he would have apologized to the animal? Oke, kita baca dulu ya. The Clever Rabbit and the Foolish Lion. Oke, jadi kelinci yang pintar dan singa yang bodoh. Oke. Once upon a time, in a dense forest, there was a lion who was feared by all the animals. Jadi, suatu hari di sebuah hutan yang lebat itu ya, hiduplah seekor singa yang ditakuti oleh semua hewan. Ya, he was strong, powerful and cruel.
Every day he hunts and kill animal just for fun. Aduh, jadi setiap hari itu hanya berburu dan membunuh hewan hanya untuk kesenangan. The animal were terrified and decided to find a way to stop him. Jadi sang hewan pun karena merasa ketakutan mencoba untuk mencari cara to stop him, untuk menghentikan kejahatannya. One day a clever rabbit came up with a plan. Jadi datanglah seekor rabbit ya dengan sebuah rencana. He approached the lion and said, "Oh mighty lion, I have seen a lion stronger than you living in their forest." Jadi katanya, saya tuh ngelihat loh ada seekor singa yang lebih kuat dari kamu di hutan. The lion was furious and demanded to see this so-called stronger lion. Nah, jadi dia was furious and demand to see this so-called stronger lion, apa yang disebut tadi sebagai singa yang lebih hebat daripada dia. The rabbit took the lion to a deep well and point inside. Oke, jadi the rabbit membawanya ke deep well ya. The lion looked into the well and saw his own reflection in the water. Nah, jadi sang singa pun melihat ke dalam sumur tersebut dan melihat bayangannya sendiri di dalam air. Thinking it was another lion, mengira bahwa itu singa yang lain, he roared angrily, and the lion in the water roared back. Nah, karena dia mengaum dengan marah, jadi singa yang di dalam air pun roar back, mengaum juga dengan marah. In his wrath, the lion jumped into the well to attack his reflection and drowned. Jadi the lion kemudian melompat ke air untuk menyerang bayangannya sendiri and drown. Akhirnya dia tenggelam. The animal in the forest rejoiced as they were finally free. Finally free from the cruel lion. All thanks to the clever rabbit. Oke, clever rabbit. Oke, pertanyaannya. Apa ya kemungkinan terjadi jika sang singa menyadari bahwa itu adalah bayangannya sendiri? A. Apakah A, B, C, or D? Oke, ini C ya, ini C, ini D. Oke, 15 detik ya, silahkan dijawab Anda semuanya. Kira-kira apa jawabannya? Ya, baik Anda semua, kita coba menjawab pertanyaannya. Ya, what would happen if the lion had realized it was just his reflection? Nah, seandainya tahu nih itu bayangannya sendiri, apa jawabannya? Oke, kita mulai dari D ya. Maaf, saya mulai dari D. He would have apologized to the animal. He would have apologized to the animal. Dia akan minta maaf kepada seluruh hewan, kepada hewan-hewan lain. Misalnya ya, tidak tepat ya. C, he would have continued ruling the forest. Dia akan tetap menjadi penguasa hutan. Ini juga kurang tepat ya. Ya, tidak tepat dengan tidak sesuai, not suitable with the question. B, he would have attacked the rabbit. Dia akan menyerang rabbit. Nah, kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu. Kita lihat yang E. He would have asked for the rabbit to show him the real lion. Nah, dia kemungkinan besar akan meminta rabbit untuk menunjukkannya mana singa sebenarnya. Oke, ini juga hampir benar ya. Dia akan minta, what would happen if the lion, apa yang terjadi kalau dia menyadari bahwa itu bayangan sendiri? Apakah dia hanya meminta rabbit untuk menunjukkan, meminta kelinci untuk menunjukkan realize it was just his reflection, rabbit to show him the real lion. Nah, apakah dia akan hanya meminta kelinci untuk menunjukkan singa sesungguhnya? Bisa jadi juga, tetapi kita mengerti sendiri bagaimana watak seorang singa ya. Pasti he would have attacked the rabbit. Dia akan menyerang kelinci tersebut. Jadi jawaban yang benar adalah B. Next, the question number 5. Oke. Nah, apa kira-kira jawaban untuk pertanyaan number 5? How did the rabbit manipulate the lion emotion to success? Gimana to succeed?
Gimana sih caranya rabbit memanipulasi emosi sang singa ini untuk sukses? By making the lion feel proud of himself. B. By challenging the lion pride and making him angry. C. By offering food to the lion. Or D. By showing kindness to the lion. Oke, kira-kira mana jawaban yang benar? Silakan Ananda jawab dalam waktu 15 detik. Selamat mencoba. Baik, yuk kita coba jawab sama-sama. How did the rabbit manipulate the lion emotion? Bagaimana cara keren kelinci ini bagaimana dia bisa memanipulasi emotionnya singa? Apakah A. By making the lion feel proud of himself, dengan membuat singa itu merasa bangga dengan dirinya sendiri? Apakah seperti itu? Atau B. By challenging the lion pride, dengan menantang sang singa and making him angry. Ya, apakah ini? Atau C. By offering food to the lion. Ini jelas salah ya, dengan menawarkan makanan. Salah. C. D. By showing kindness to the lion, dengan menunjukkan kebaikan ke singa. Ini juga salah. Oke, antara A and B. Apakah dengan making the lion feel proud of himself, dengan cara membuat sang singa itu bangga dengan dirinya sendiri? Nah, kalau hanya merasa bangga, dia tidak mungkin pergi ke hutan tersebut untuk menemui singa yang lebih dianggap strong tadi. Nah, kalau yang B, dengan menantang the lion pride, jadi harga diri singa ini ya ditantang oleh the rabbits, sehingga membuatnya marah. Karena marah, akhirnya dia pergi menemui sang singa ke sebuah hutan, di mana sang rabbit took the lion to a deep well and points inside. Oke, jadi jawaban yang benar adalah B. By challenging the lion's pride and making him angry. Oke, baik, selanjutnya kita ke soal number 6. Oke, if the lion had been more careful, what would he have done differently? Okay, if the lion had been more careful, what would he have done differently? Apakah ask the rabbit for more proof before jumping into the well, ignore the rabbit and continue hunting, became friends with other animal, or share his food with the rabbit? Oke, silakan dijawab dalam waktu 15 detik. Baik, dan Anda semua, kita jawab bersama-sama ya. Kita mulai dari option D. If the lion had been more careful, sebetulnya jika dia ini lebih berhati-hati, ya, what would he have done differently? Apa ya yang kira-kira akan ia lakukan secara berbeda? Ya, kalau tadi kan dia mengikuti apa yang diminta oleh rabbit. Nah, sebetulnya kalau dia lebih hati-hati, apa yang akan terjadi? Oke, share his food with the rabbit, akan membagikan makanan dengan kelinci. Ini tidak relevan sama sekali ya. C. Become friend with the other animals. No, dia tidak mau menjadi teman yang lain. Dia ingin memangsa semua hewan ya. Hunt and kill animal just for fun. Tuh ya. And then B. Ignore the rabbit and continue hunting. Mengabaikan rabbit and melanjutkan perburuan. Kalau dia berhati-hati, apa kira-kira yang akan terjadi? Ini juga tidak relevan ya Anda semua. So, ask the rabbit, meminta rabbit more proof, meminta bukti yang lebih banyak sebelum jumping into the well, sebelum melompat ke dalam sumur. Nah, jadi kira-kira seandainya dia lebih hati-hati, pastilah dia akan minta more proof before jumping into the well. So the correct answer is A. Jadi harus hati-hati betul menjawab pertanyaan seperti ini, ya, biar nanti Anda semua tidak salah dalam menjawab pertanyaannya. Oke, kita lanjut dengan the question number 7. Baik, Anda semua, kita lanjut dengan pertanyaan number 7. Masih dengan teks yang sama, the clever rabbit and the foolish lion. What lesson can be learned from the story? What is the moral value? What lesson can be learned
from the story. Oke, karena sudah kita baca bareng, jadi kita akan jawab bersama juga. Kalau ada yang bisa menjawab silakan ya, diketik di kolom komentar, nggak apa-apa, silakan saja. Ya, what lesson can be learned from the story? Oke. Strength is more important than intelligence. Jadi kekuatan itu lebih penting daripada intelligence. Ya, apakah benar? Greed will always lead to success. Keserakahan akan menjadi lead to success. Apakah yang itu? Atau C, intelligence can defeat physical strength. Intelligence can defeat physical strength, or D, fear is the key to survival. Oke, ya. Baik, jawabannya apa kira-kira? Ada yang menjawab A, B, C, or D? Nah, strength is more important than intelligence. Jadi kekuatan itu lebih penting daripada ini kita. Ya, apakah benar seperti itu? Tidak. Ya, tidak juga, tidak selamanya. Greed, keserakahan ya, will always lead to success, merupakan langkah untuk sukses. Itu kalau kita agree ini juga salah, bukan? Or C, intelligence can defeat physical strength. Jadi kepintaran kita, kehebatan kita tuh bisa mengalahkan kekuatan fisik. Nah, ini hampir benar ya. Or D, fear is the key to survival. Ketakutan yang merupakan kunci untuk keselamatan. Tidak, ini jelas salah ya. Jadi jawaban yang benar adalah C, intelligence can defeat physical strength. Gimana Nanda semua? Ada yang menjawab benar? Alhamdulillah ya. Kalian bisa menjawab dengan benar. Kita lanjut ke soal number 8 dengan teks yang baru. Oke, kita jawab dulu bersama-sama kira-kira apa jawabannya. What does the golden goose symbolize in the story? Okay, what is the golden goose symbolize in the story? Sama, ganti warna kuning. Okay. Apakah A, the importance of patience and gratitude, or B, the power of hard work, C, the dangers of magic, or D, the need to sell everything for profit? Okay. Ini teksnya tidak terlalu panjang, jadi tidak terlalu sulit ya. Oke, silakan dijawab kira-kira apa jawaban yang paling benar. Yuk kita baca bersama. Once upon a time there was a poor farmer who lived with his family in small village. Oke, poor ya, a poor farmer. One morning he found a golden egg. Jadi menemukan sebuah telur emas in the nest of his goose. Okay. At first he thought it was a joke. Jadi kiranya cuman bercanda aja gitu. But when he took it to the market, tetapi setelah dibawa ke pasar, he discovered that it was a real gold. Jadi setelah dibawa ke pasar ternyata itu adalah betul-betul emas, yang betul-betul emas, yang nyata emasnya. Every morning the goose lay another golden egg. Jadi golden egg-nya ini setiap hari the goose ya, sang angsa itu bertelur golden eggs. The farmer and his family became rich, sehingga menjadi kaya. However, the farmer grew impatient and greedy. Inilah yang menjadi sifat manusia ya. Sayangnya dia impatient, tidak sabar dan serakah. He thought, if I kill the goose, jika aku membunuh angsa ini, I can get all the gold at once. Aku akan mendapat semuanya yang berada di dalam tubuhnya goose tadi. So he killed the goose. Jadi lalu dia membunuh goose tersebut. But inside, tetapi di dalam, there were no golden eggs. Tidak ada telur emas. The farmer lost his only source of wealth and remained poor for the rest of his life. Nah, itu ya. Oke. What does the golden goose symbolize in the story? Jadi melambangkan, menyimbolkan apa ya dalam cerita ini? Golden goose-nya. Oke. Kita mulai dari D. Oke. D, the need to sell everything for profit. Ini berarti symbolize ini seperti juga moral value ya, nilai moral ya. Oke. The need to sell everything for profit. Kebutuhan untuk menjual sesuatu agar mendapat keuntungan. Tidak, bukan itu yang dimaksud. C, the danger of magic. Tidak sama sekali bahaya magic ya.
The power of hard work, kekuatan dari kerja keras. Memang kerja keras poor farmernya tidak, ya. Nah, bisa jadi pertanyaan option A ini benar. The importance of patience and gratitude. Jadi nilai moralnya atau golden goose ini simbolisnya apa? The importance of patience, pentingnya kesabaran dan rasa syukur. Nah, jadi jawaban yang benar adalah A. Oke, baik, kita ke soal number 9. Nah, silakan Anda jawab dulu ya. Kira-kira apa untuk jawaban number 9 ini? Baik, Anda semua, kita ke pertanyaan number 9. How would the story be different if the farmer had been patient? Nah, jadi kira-kira ceritanya akan jadi berbeda nih. Berbeda seperti apa jika the farmernya ini, petaninya ini lebih sabar lagi? Oke, ya kita jawab sama-sama. Atau mungkin ada yang bisa menjawabnya ya. Nomor 9, A, B, C, or D? Ya. Oke, saya yakin Anda pasti ada yang sudah menjawab dengan benar. He would have sold the goods to another farmer. Kemungkinan dia akan menjual angsa tersebut ke petani yang lain. Jika how would the story be different if the farmer had been patient? Kalau dia sabar, apakah dia akan menjual angsa tersebut? Tidak. Bukan ini jawabannya. You have eaten the golden egg instead. Dia akan memakan, he would have eaten, dia akan memakan telur emas tersebut sebagai gantinya. Oh, ini juga salah, berarti dia tidak sabar kalau dia memakan, ya. The goose would have stopped laying golden eggs. Si angsa tersebut akan berhenti bertelur emas, ya, golden eggs. Atau D, ini salah ya, atau D, he would have continued, dia akan secara berkelanjutan terus-menerus mendapatkan telur emas tersebut dan akan tetap menjadi kaya. Nah, jadi sebetulnya cerita ini ingin memberi pelajaran ke kita. Kita harus selalu bersabar dan selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Nah, ternyata seandainya dia sabar, dia ya akan terus-menerus menerima atau mendapat telur emas tersebut dan tentunya tetap selalu menjadi kaya. Nah, jadi Anda semua, yuk kita selalu bersyukur ya dengan apa yang telah kita miliki. Next, the question number 10. Oke, the question number 10. Masih dengan teks yang sama. Oke, what mistake did the farmer make? Kesalahan apa yang dibuat oleh petani tersebut? Oke, silakan dijawab. 15 detik ya. Baik, kita jawab sama-sama. What mistake did the farmer make? A, he waited too long before selling the golden eggs. B, he trusted the gold too much. C, he got the gold at once. And D, he was too greedy and impatient. Kesalahan apa yang telah dibuat oleh sang petani tersebut? A, he waited too long before selling the golden eggs. Dia akan menunggu lama. Dia telah menunggu lama sebelum menjual telur emas tersebut. Apakah itu kesalahannya? Tidak. Tidak relevan dengan teks. He waited too long before selling the golden eggs. Oke. Dia tidak perlu menunggu terlalu lama karena bisa langsung menjual golden egg tersebut. And then he trusts the goose too much. Dia sangat meyakini angsa tersebut. Ya. Apakah ini kesalahannya? Tidak. See, he got all the gold at once. Dia akan mendapat semua emasnya. Ya. Jadi ketika dia membelah perutnya, dia akan mendapat semuanya. Oke, ini apakah ini kesalahannya? Atau ya, kesalahan yang paling besar yang dia lakukan, kayak yang C kita simpan dulu. He was too greedy and impatient. Dia tuh terlalu pelit dan tidak sabar. Inilah kesalahan terbesar dari petani tersebut. He got all the gold at once. Ini bukan jawabannya. Tetapi kesalahan yang dibuat adalah he was too greedy and impatient. Jadi jawaban yang benar adalah D. He was too greedy and impatient. Jadi
Mohon kepada kita semua janganlah menjadi orang yang pelit. Ya, kita harus selalu bersabar. Next, kita lanjut ke soal number 11. Ini merupakan soal berbentuk advertisement. Oke. Grand opening sale at fashion trend store, get stylist at parent. Oke, pertanyaan, how much will a customer pay for the summer dress? Oke, kita garis dulu ini summer dress. After the discount, setelah diskon. Oke, kita ketahui bahwa summer dress itu harganya 1.200.000, sementara diskonnya 30%. Berapa harga setelah diskon? Berarti kita cari diskon dulu. 30 per 100 ya. Oke, dikali 1.200.000. Oke, 1.200.000 hasilnya berapa? 12 kali 3 36, berarti 360.000. Oke, 360.000. Nah, lalu karena harganya 1.200.000, berarti ini bermakna ya, 1.200.000-nya dikurang 360.000 sama dengan berapa? Ini 40. Ini tersisa 11 kurang 3 8. Jadi setelah diskon, berapa yang harus customer bayar? Apakah 1.080.000, 1.000 atau 840.000? Oke, so the correct answer is 840.000 rupiah. Mudah ya, karena sudah kita cari tadi. Jadi yang harus dibayar adalah 840.000 rupiah. Next ke soal number 12. Oke, ini lebih panjang lagi ya. The customer buy leather shoes and designer handbag, how much pay into total after discount? Oke, dia beli dua, ada leather shoes. Oke, leather shoes 2 juta. Oke, leather shoes 2 juta ya. Oke, 2 juta dari 25%. 25 per 100. Oke, 25% dari 2 juta sama dengan 500.000 ya. Oke, 500.000. Kalau 500.000 untuk leather shoes-nya di sini 1.500.000. 1.500.000. Oke, kemudian bagaimana dengan handbag? Handbag 3,5. 35%. Oke, 35% dari 40%. 40. 35 kali 4, 54, 20 berarti 1.440.000. Oke, 1.440.000 dikurang 3.500 ya, dikurang 3.500.000, 3.500, 1.400 ya. Ini hasilnya 9, 2.100.000 ditambah 1.500.000 ya, 2.100.000 ini berarti 2.100.000, 1.100.000 plus 1.500.000. So the summary is 3.600.000 rupiah. So the correct answer is C, 3.600.000 rupiah. Jadi mencarinya seperti itu ya. Dan Anda semua dicari dulu berapa persentasenya, kemudian dikurangi, lalu baru ditambah. Setelah dikurangi diskon, ditambah untuk kedua produk tersebut. Next, kita ke soal number 13. Oke, number 13. Why does the advertisement use the phrase limit time offer? Oke, ini dia limit time offer.
Jadi penawarannya terbatas. Sell end this Saturday. Jadi judul akhirnya Saturday ini. Oke. Nah, kira-kira kalau dibilang limit time over, jadi penawaran terbatas, kira-kira kenapa menggunakan phrase ini? Apakah A, B, C, or D? Coba dijawab dulu ya, Anda semua ya. Silakan dijawab dulu. Baik, yuk kita jawab bersama. A, to let customer know they have unlimited time to shop. Nah, ini kan unlimited, bukan tidak terbatas, tetapi terbatas. Nah, di sini jadi salah. Walaupun kita belum baca teksnya. And then yang B, to inform customer that the store will permanently close. Apakah akan tutup secara permanen? Tidak kan? Bukan menyatakan dia tutup secara permanen. Nah, ini juga salah. Jadi, analisis satu-satu jawabannya. C, to give extra time for customer to decide. Jadi, akan diberikan waktu ekstra. Tambahan waktu. For customer untuk memutuskannya. Tidak, ini nih. Jelas nih. And this Saturday. Berarti ini juga salah. Bagaimana dengan D? To create a sense of urgency so customer buy quickly. Jadi, to create a sense bahwa ini sangat penting, sehingga customer akan membelinya dengan cepat. Itulah makna dari waktu terbatas, jadi ayo beli cepat. Oke, nah ini kuncinya. Jadi, jawaban number 13 is D. To create a sense of urgency so customer buy quickly. Oke, PR Anda semua berakhir untuk advertisement. Kita ke teks berikutnya, yaitu teks masih ada episode berikutnya ya. Oke. Untuk number 14 and 15. Okay, breakfast is provided free of charge. We also have a special discount on food and drink at our restaurant of all registered guests. Okay. On top that, there is a 50% discount for children below 12. Okay. Pertanyaan, which is free charge in the hotel? Yang mana yang free charge? Okay. Mudah sekali. Having food and drink in the restaurant, having breakfast and horse riding lesson, entering the apple garden, or staying for night. Okay. You can also sunset from your room. Children will also be entitled to free horse riding. Okay. Riding lesson. Ini ada free riding lesson. Kalau having food. Okay. Ini kita garis bawahi saja ya. Riding lesson. And then breakfast. So, breakfast is provided free charge. Nah, ini kita langsung temukan kata kuncinya saja. Kalau yang E, having food and drink in the restaurant. Tidak ada disebut bahwa makan dan minum ini free charge. Yang free charge cuma breakfast and horse riding. Having breakfast, oke, ini dia. Ini. And then, a free horse riding every morning. Oke, ini kita simpan dulu. Say entering the apple garden. Jadi masuk ke apple garden ini free, tidak ada sama sekali di teks dan tidak relevan. Staying for night, apalagi ini staying for night. Oke, jadi jawaban yang benar adalah B. Having breakfast and horse riding lesson. Oke, and then number 15. Oke, soal terakhir untuk iklan ya. Who is the 50% discount given to? Oke, ini 50%. Langsung saja Anda garis bawahi 50% discount. Oke, siapa yang akan mendapat diskon 50%? Di sini sudah tertulis below 12. Jadi yang berumur di bawah 12. Kalau gitu, all registered guests, semua tamu yang mendaftar. Tidak, ya, tidak. Karena ini below 12. 14 years old children, tidak, karena ini di atas. Ya. And then 11 years old children. 11 di bawah 12. Oke, bisa jadi betul. Atau adult people, orang dewasa, jelas salah. So the correct answer is C. 11 years old children. Baik, Anda semua, kita akan lanjut ke pertanyaan yang berbentuk report text, ya. Oke, silakan. Ini pertanyaannya, what is the text mainly about? Jadi secara mainly-nya itu, fokusnya itu bercerita tentang apa? Oke, silakan dijawab dulu ya. Saya berikan waktu 15 detik. Selamat mencoba ya. Baik, kita coba jawab.
what is the tech mainly about? Jadi kira-kira tech ini menceritakan tentang apa? Apakah the power of lightning, the process of lightning, the danger of lightning, or the dimension of lightning? Oke, nah yuk kita baca dulu sama-sama ya. Kira-kira jawabannya apa? Lightning is one of nature most dangerous phenomena. Jadi petir atau petir kilat ya, petir apa kilat ya? Petir merupakan satu fenomena alam yang paling berbahaya. The average lightning flash could light a 100 watt light bulb for more than 3 months. Masya Allah. Ya, jadi kilatan petir ini rata-rata dapat menyalakan lampu 100 watt selama lebih dari 3 bulan. Masya Allah. The temperature of lightning bulb may reach 27, ya. Jadi mencapai 27,000 ya, 760 Celsius degree. Jadi mencapai 27.760 derajat Celsius, which is hotter, yang lebih panas dari permukaan matahari. Petir light is not only another hazard, jadi tidak hanya berbahaya bagi ruangan saja, tapi in house without adequate lightning protection, jadi tanpa alat penangkal petir ya, ini juga akan berbahaya. It can be dangerous to take a bath or a shower. Jadi di mandi juga berbahaya, bath or shower ya. Ketika mandi itu, kenapa? The electric shock could be delivered along the water pipe, karena the electric shock ini akan mengalir sepanjang pipa itu ya, pipa mandi itu. There's also the risk of lightning shock being transmitted via telephone or plugged in electronic in-house with the protection. Jadi juga bisa melalui telepon maupun alat elektronik lainnya yang with the protection. Oleh karena itu, people who live in this house should unplug telephone, computer, and television. Jadi cabut ya during storm, protecting them from damage in case of lightning strike if there's too much work. Oke, jadi silakan dimatikan. It must safer, ya, at least install special socket insert that protect against such. Jadi silakan memasang soket khusus untuk melindungi dari lonjakan arus listrik. Nah, kira-kira ini bercerita tentang apa? Apakah the power of lightning, kekuatan dari lightning, apakah itu menjadi topik utama? Or process of lightning? Tidak sama sekali. Ya. Kemudian bahaya dari petir. Nah, ini kita simpan dulu. Atau definition of lightning, ini juga bukan. A or C. Kekuatan lightning, apakah ini tadi di atas benar ya menceritakan kekuatannya, tetapi setelah itu kita lihat banyak didominasi oleh the danger of lightning. Ya, lightning, bahaya dari petir, bukan hanya kekuatannya saja, tetapi di sini tadi banyak menceritakan tentang the danger of lightning. So the correct answer is C. Oke, paham Anda semua? Nah, kita ke pertanyaan number 17. Oke. Aduh, lewat ya. Number 17. Oke, kita lewati saja number 17, kita ke number 18. Oke. The question number 18. How can we avoid the risk of lightning at house electronic? Oke. Ada house electronic, in-house with the adequate lightning protection. Oke. Apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk menghindarinya, ini mudah sekali ya. Oke, silakan dijawab Anda semua. A. Unplug from the socket. B. Minimize the use of electronic device. C. Plug in electronic in-house with the protection. Or D. Connect the electronic with the lightning protection. Oke. Apakah mencabut? Ya, apakah mencabut perangkat elektronik dari stop kontak untuk menghindari dari ini ya, dari bahaya petir, atau B. Meminimize mengurangi penggunaan perangkat elektronik, atau C. Plug in electronic in-house, pasangkan ya with the protection. Ini jelas salah ya, ini udah betul-betul salah. Nah, or D. Connect the electronic tool with the lightning protection, atau hubungkan alat elektronik dengan
lightning protection, penangkal petir. Nah, oke. Kalau yang unplug the electronic, cabut dari soketnya, kan tidak selamanya bisa kita cabut, berarti ini salah. And that means this electronic device juga tidak tepat ya, Nanda semua. Jadi yang benar adalah connect the electronic tool with the lightning protection. Jadi hubungkan perangkat elektronik dengan pelindung petir tersebut. Oke, jadi the correct answer is D. Kita akan berpindah ke soal nomor 19 dengan teks yang baru. Nah, ini bercerita tentang basil. Nah, basil atau Oxymum basilism is a plant of the family Lamiaceae. Is also known as sweet basil or tulsi. Oke, nah kita ke pertanyaan dulu ya. Ke pertanyaan dulu. Why does the writer write the text? Oke, ini mudah. Soal yang mudah kalau seperti ini ya. Kita lihat dulu. Pertanyaan, why does the writer write the text? Mengapa sih penulis itu menulis teks basil ini? Oke, ini kita ketahui ini disebut dengan text report ya. Oke, text report. Oke, text report. Nah, kalau untuk text report, jika ditanya seperti ini kan purpose nih. Nah, ditanyakan tujuan. Nah, berarti kata kuncinya tadi itu sudah saya berikan, ada kata describe. Nah, sementara di sini ada to talk, to tell, to inform. Nah, sekarang yang paling perlu diingat dalam text report adalah menjelaskan sesuatu itu in general, secara umum. Jadi kalau ada soal seperti ini itu mudah sekali cari kata kuncinya to describe, kemudian in general. Kalau dia deskriptif dalam bentuk spesifik. Ya, oke sekarang. Why does the writer write the text? Oke, A to describe basil in general, C to talk about the grown basil, or C to tell about the use of basil, or D to inform about the scan of basil. Oke. Kita baca dulu. Basil is a plant the family Lamiaceae. Oke, ini merupakan basil ini merupakan dari tanaman keluarga Lamiaceae ya. It also known juga dikenal sebagai sweet basil atau tulsi. It's a tender law. Nah, basil ini dalam bahasa Indonesianya kemangi ya. It's a tender low growing herb. Ini merupakan kemangi ini merupakan tanaman herbal ya yang tumbuh sebagai perennial invome, tanaman tahunan di daerah tropik ya, beriklim tropis. Nah, tanaman ini native berasal dari India and other tropical region Asia. Selain dari India, mungkin dari beberapa wilayah di Asia. It has been cultivated ya, serta telah tanaman ini telah dibudidayakan lebih dari 5.000 tahun yang lalu. It's prominently featured in many cuisines. Seperti itu. Jadi banyak digunakan dalam berbagai masakan di seluruh dunia. Some of them are Italian, Thai, Vietnam, Indonesia, and Laos cuisine. Oke. Maksudnya masakan ini. It grows to between 30 to 60 cm tall. Jadi tingginya 30 sampai 60. It's a light green, silky leaf. Oke, silky leaf. Kemudian the leaf are opposite each other, daunnya saling berhadapan. The flower are quite big, they are white in color and as white. Jadi bunganya itu agak besar ya, besar. Kemudian the taste somewhat like anise. Oke, rasa ini sedikit manis ya, with a strong pungent sweet smell. Nah, jadi dia lebih aromanya kuat, tajam dan sweet smell. Kemangi is very sensitive to cold, jadi dia sensitif dengan dingin ya. It's best grown in hot, biasanya tumbuh di daerah panas atau daerah kering. While most common variety of JTS animal, some are perennial including Africa blue and Holy Thai Brazil. Nah, meskipun sebagian besar varietasnya ditanam sebagai tanaman tahunan, nah beberapa jenis kemangi juga bersifat tahunan ya, seperti African Blue and Holy Thai Basil. Oke. Jadi number 19, why does the writer write the text? Untuk menjelaskan bahasa secara umum, ini kita simpan dulu. Untuk menceritakan tentang pertumbuhan kemangi, bukan ya, tidak sama sekali.
Untuk meriwayatkan tentang kegunaan basil, tidak juga. To inform about the scan of basil, juga tidak. Jadi jawabannya jika ada pertanyaan seperti ini, jawabannya to describe basil in general. Next, the question number. Oke, kita ke pertanyaannya ya. What is the main reason? Apa yang menjadi alasan utama kemangi is best grown in hot or dry condition? Ini mudah tadi. Kenapa? Ya. A, because it has big white flower, because it's very sensitive to cold, because it can only grow in tropical region, or because it's strong pungent and sweet smell. Oke. Yang pertama kita cek ya. Oke, atau ada yang sudah bisa menjawab dengan benar ya. Jawabannya apa? Ini tidak terlalu sulit. Oke, kita ke option A. Karena memiliki bunga putih yang besar. Apakah itu alasannya mengapa best grown in hot or dry condition? Bukan. Ya, bukan karena memiliki bunga yang besar. Atau because it's very sensitive to cold. Dia sangat sensitif dengan daerah dingin. Ini tadi. Basil is very sensitive to cold. It's best grown in hot. Nah, jadi karena sensitif dengan cold, dingin, jadi dia sangat cocok tumbuh di daerah panas. Ini kita simpan dulu. C, because it can only grow in tropical region. Karena bisa tumbuh di daerah tropis saja. Oke, ini juga salah. D, because it has a strong, karena memiliki aroma yang kuat ya, dan sweet smell, kemudian menyengat dan manis. Ya, ini juga tidak. Jadi alasan kenapa dia bisa tumbuh ini dia dry condition, because very sensitive to cold. Jadi what is the main reason basil is best grown in hot dry condition? Because it's very sensitive to cold. Okay, next ke pertanyaan number 21. Okay, number 21 is the last question ya untuk report text. Nah, ini merupakan pertanyaan terakhir kita hari ini dan kita akan jawab secara bersama-sama. Tentunya nanti Anda silakan jawab, tulis di kolom komentar ya, seperti biasa. What was basil according to the text? Nah, ini basil ini seperti apa sih kemangi itu berdasarkan teks ini gitu. Kemangi itu seperti apa saja. Nah, ini silakan ya, silakan dijawab di kolom komentar. Apakah jawabannya A, B, C, or D? Saya tunggu loh jawaban dari Anda semua. What was basil according to the text? A, it has light brown flowers. Memiliki bunga berwarna coklat muda. S, dark green leaf, daunnya dark green. Atau it's are opposite each other, atau daunnya saling berlawanan. Or D, it smell are strong and stinky. Jadi baunya kuat dan menyengat. Nah, kira-kira apa jawaban dari soal ini? Silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa ya, apakah A, B, C, A, B, C, or D. Nah, baik Anda semua, demikian pertemuan kita untuk materi naratif, report, dan advertisement. Ingat, ini merupakan teks yang selalu muncul di soal ujian semester maupun ujian sekolah maupun asesmen madrasah atau ujian madrasah. Selamat belajar. Ayo lebih giat lagi belajar. Yakin bahwa Anda bisa nanti menjawab pertanyaan dengan baik. Nah, silakan dipelajari lagi video ini, dan saya yakin dengan bekal menonton dari video ini Anda akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit, pertanyaan yang mirip di ujian semester, ujian semester genap, maupun ujian sekolah dan ujian madrasah. Jumpa lagi dengan video berikutnya. Terima kasih. Thank you for your cooperation. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.